Apel pagi Senin 5 Februari 2024 dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan. Untuk seluruhnya, pimpinan saya ambil alih istirahat di tempat. Rat. Pembina apel memasuki lapangan. Siap. Rat. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Rat. Tegak. Rat. Laporan pemimpin apel pada pembina apel. Lanjutkan. Penghormatan kepada bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat. Rat. Tegak. Rat. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel diikuti oleh seluruh peserta apel. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina apel. Untuk amanat istirahat di tempat. Rat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Joko, Bapak Ari Prasowo SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan serta karyawan SMK 1 Joko. Yang saya banggakan anak-anakku kelas 10, 11, dan 12. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita dikaruniai kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan apel pagi dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memimpin kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Anak-anakku, pada kesempatan apel pagi ini ada beberapa amanat yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama, saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga di tahun baru ini kita diberikan kesuksesan, keselamatan, dan keberhasilan. Yang kedua, saya ucapkan selamat belajar kembali baik kelas 10, 11, atau 12, terutama yang kelas 12 yang kurang lebih hampir 6 bulan berada di dunia industri. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah. Kemudian terpenting untuk kelas 12, mengingat waktu Anda belajar di sekolah ini tidak lama lagi. Memang secara teori Anda belajar di sekolah ini berhitung mulai hari ini sampai tanggal kurang lebih 20 Juni. Itu Anda statusnya adalah sebagai siswa SMK Negeri 1 Joko. Mungkin setelah tanggal 20 Juni nanti Anda statusnya berubah menjadi alumni SMK N1 Joko. Jadi saya minta tolong selama di sisa waktu ini anak kelas 12, tolong Anda di sini dianggap adalah yang paling senior. Jadi Anda kasih contoh kepada adik kelasmu yang kelas 10 maupun kelas 11. Jadi memang teorinya sampai tanggal 20 Juni, tapi nanti efektifnya mungkin tidak sampai hal itu. Tapi dalam kurun waktu satu semester ini ya kalau dijaga alma mater SMK Negeri 1 Joko. Kemudian untuk kelas 10-11 yang sudah setelah menerima hasil evaluasi semester ganjil kemarin, tolong dievaluasi nilai-nilai apa yang masih kurang, tolong ditingkatkan di semester-semester yang berikutnya. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin membangun tema, yaitu istilahnya membangun mental tangguh di era digital dan industri 5.0. Jadi anak-anak mengingat pada saat Anda memutuskan memilih sekolah di sini, saya yakin anak-anak di sini tidak hanya belajar teori. Anak-anak di sini akan dibekali dengan keterampilan karakter untuk sebagai teknisi yang profesional dan untuk mempersiapkan untuk di dunia industri. Kemudian di era industri 5.0 saat ini banyak berkembang, istilahnya zamannya sudah zamannya AI atau artificial intelligence. Kemudian zamannya otomatisasi. Kemudian zamannya robotik. Yang mau tidak mau atau suka tidak suka, konsep kemajuan teknologi juga akan berdampak kepada kita sebagai manusia. Contoh sederhana, ya mungkin saya rumahnya sudah muncul. Setiap hari sekarang lewat di bendungan laut,
itu mulai tanggal hari ini itu diberlakukan memakai sistem otomatisasi. Jadi kalau masuk harus menggunakan kartu. Padahal di situ dulu itu dijaga kurang lebih satu pintu itu 3 orang dalam waktu 3 shift. Dengan adanya itu otomatis sekarang orangnya itu dihilangi. Jadi ternyata teknologi itu bisa menggantikan kita sebagai manusia yang awalnya dapat penghasilan dari tempat situ, sekarang diganti dengan robotik atau sistem otomatisasi. Maka dari itu saya berpesan kepada anak-anak, marilah anak-anak menjadi anak yang disiplin, adaptif dan bermental tangguh. Mungkin bertanya, bermental tangguh itu apa? Ya, mungkin kalau saya rangkum kurang lebih ada sekitar 5. Yang poin 1 yaitu disiplin. Disiplin itu dimaknai ya kita harus disiplin tanpa ada pengawasan. Jadi contoh setiap hari Senin saya yakin sudah agenda rutin anak-anak apel selalu disiapkan, selalu dimarah-marahi. Jadi saya kan kasihan sama Pak Kus yang marah-marah, nanti takut tensinya naik. Jadi kalau bisa anak-anak itu ya begitu masuk jam 7 langsung ketua kelasnya mempersiapkan. Jadi tidak harus pada gurunya yang marah-marah. Kemudian kondisi yang berikutnya yaitu masalah kedatangan. Jadi di sekolah ini sudah diatur masuknya jam 7, pulangnya misalkan jam 15.20. Jadi tolong anak-anak belajar disiplin tanpa harus menoleh temannya atau orang lain. Oh teman saya biasanya terlambat, saya tak datang terlambat, jangan seperti itu. Kalau kita belajar itu jangan menoleh orang lain. Terlepas misalkan bapak ibunya sedang berhalangan, ya mungkin Anda bisa belajar mandiri dengan menggunakan AI. Itu poin yang pertama. Jadi bermental tangguh yang pertama itu adalah disiplin. Kemudian yang kedua, Anda berani gagal dan bangkit lagi. Misalkan di jurusan TKL, anak-anak belajar tune up, Anda belajar kelistrikan, terjadi kegagalan atau salah itu hal yang wajar. Tapi kalau bisa jangan menyerah, karena di sekolah ini istilahnya boleh tempatnya salah Anda berlatih. Tapi nanti kalau di industri kalau bisa ini salah. Jadi yang kedua yaitu Anda jangan takut berani gagal dan bangkit lagi. Kemudian yang ketiga yaitu Anda harus mau belajar terus. Teknologi yang Anda pelajari hari ini mungkin 3 tahun lagi akan mengalami revolusi atau berganti dengan teknologi yang lain. Jadi kita harus selalu mau belajar. Kemudian yang ketiga, yang keempat, istilahnya gunakan smartphone. Gunakan smartphone untuk produktivitas. Jadi kalau bisa smartphone yang Anda miliki jangan hanya digunakan sebagai scrolling saja. Contoh misalkan saya ingin belajar tune up mobil, itu tinggal Anda tanya ke saya, bagaimana cara tune up yang bagus. Nah, jadi caranya itu bisa dipraktekkan dengan dunia nyata. Apakah cara yang diajarkannya ini sudah benar atau tidak? Kemudian yang terakhir yaitu jadilah problem solver. Kalau bisa anak menjadi diri yang selalu membantu temannya misalkan mengalami kesulitan. Nah, kurang lebih itu. Jadi kesimpulan saya bermental tangguh itu kalau koreksi diri Anda masing-masing, apakah Anda termasuk dari 5 poin ini? Yang nomor 1 disiplin, yang nomor 2 berani gagal dan bangkit lagi, yang nomor 3 mau belajar terus-menerus, kemudian yang keempat gunakan smartphone untuk hal yang produktivitas, kemudian yang kelima adalah problem solver. Jadi kira-kira itu amanah pagi ini dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak terdengar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyanyikan lagu Bagai Ibu Putih Pemuda Zaman Baru. Marilah kita menyanyikan lagu Bagai Ibu Putih Pemuda Zaman Baru. 1, 2, 3. Masa depan harapan kewajiban menjadikan bangsa menjadikan
Bapak. Pengamanan kepada pembina apel. Kepada pembina apel hormat. Rat. Tegak. Rat. Pembina apel meninggalkan tempat. Pemimpin apel meninggalkan lapangan. Pengumuman pasukan diistirahatkan.